Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita puji Allah. Kita puji Allah yang bersumber dari hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin hendak untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Coba lihat nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Hitunglah semampu kita. Wallahi wa tallahi, demi Allah, tidak ada siapapun yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka pantaslah kita sebagai hamba Allah, sebagai ibadullah yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat dengan ucapan Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji hanya diri ita rumai, karena dengan kenikmatan ita rumai sempurnalah segala kebaikan. Bahkan di dalam kehidupan morir wokondaita, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang kita tidak inginkan, entah berupa musibah, entah berupa ujian, kita pun harus memuji Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan, berupa ujian, berupa musibah, kita pun harus memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik kita rumai dalam setiap keadaan. Bahkan semenan weki yang dirahmati Allah, saking luar biasanya memuji ini adalah bahkan di saat kita melihat orang yang ditimpa musibah, selain kita mendoakan agar Allah memberikan kesabaran kepada dia, kita pun memuji Allah saat kita melihat orang ditimpa musibah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita memuji Allah karena Allah telah menyelamatkan kita dari musibah yang diberikan kepada seseorang tersebut. Masya Allah, pantaslah kata Alhamdulillah, kata memuji Allah, baik Alhamdulillah, Innal hamdalillah, maupun hamdanlillah, itu semua hanya pujian hanya untuk Allah.
Semua alif lam yang ada di dalam alhamdu ini ada alif lam al-istighraq kata para ulama. Yaitu semua pujian itu kita harus sumberkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Yakini dengan hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, baru kita amalkan dengan perbuatan kita, yaitu dengan melaksanakan kenikmatan rumbai berumah ada untuk melakukan kebaikan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang larangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba ibadah syakur, hamba yang senantiasa bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana solat malamnya sampai kakinya itu bengkak. Gara-gara apa? Bukan karena apa, itu karena ingin memuji Allah. Afalam akun abadan syakura. Bukankah aku ingin mendapatkan hamba yang bersyukur? Kita solat sungguh berat untuk melaksanakan solat ibadah Allah. Mungkin karena di dalam diri kita belum ada jiwa syukur. Jiwa syukur yang perlu kita pendamkan, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Seminan weekend dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mairan daita yang Allah berikan kenikmatan, ketentraman, kenyamanan. Morir wokon daika seminan weekend kita puji hanya Allah. Jangan pernah memuji manusia. Karena manusia bisa melayang, manusia bisa akan jatuh. Tapi hanya Allah lah yang patut kita puji. Seminan weekend dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ainain Jumat ke seminan wiki untuk perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aku ngarana salawat Ibrahimiyah. Salawat yang mana di dalamnya ada nama Nabi Ibrahim. Begitu juga bisa kita bersalawat dengan yang singkat, Allahumma salli ala Muhammad, atau boleh juga sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bisa. Yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis, man salla alayya salatan wahida. Cau-cau masalawat, baca salawat sekali dari Nabi sallallahu alaihi asra, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Begitu mulia dan agungnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Sebenarnya weekend dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan akhir, izinkanlah Madakaso sebagai khatib untuk mengajak merenungi sebuah ayat yang mudah-mudahan ayat ini bisa menjadikan kita untuk mentadabburi, bisa lagi ternyata sadar atau tidak sadar kita sedang berada di bulan haram. Bulan haram. Mari kita dengarkan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan bagaimana luar biasanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah menciptakan langit, 7 lapis langit di atas dan menciptakan 7 lapis bumi. Kemudian dari rumah Allah Subhanahu wa taala wa anzala minas sama. Kemudian Allah kelondona dari langit ma'a, itu berupa air. Air apa itu? Ura. Rizqan lakum, sebagai rezeki di ronggomi doho. Kita semua di Lambitu 99% dari petani jagung. Tanpa hujan kita akan pusing. Tanpa hujan kita mungkin akan sedih serta kecewa. Maka Allah
memberikan hujan berupa rizqan lakum, rezeki di rungkumi doho. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan pernah memuji bibit-bibitmu. Jangan pernah memuji sesuatu bibit serta pupuk-pupukmu. Pujilah Allah yang menurunkan hujan sebagai rezeki untuk kita semua. Sebaik-baik benih yang dibeli oleh kita sebagai petani, sebaik-baik pupuk yang kita gunakan untuk memupuk jagung kita, tapi kalau Allah tidak menurunkan air hujan, rizqan lakum, sebagai rezeki di rungkumi doho, wallahi hujan itu sebagai obat seluruh segala sesuatu yang bisa menghidupkan segala yang mati. Ibadallah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aunggah hinda rumah fa akhraja bihi minas samarat. Setelah kalondo berumah oyura, fa akhraja, maka Allah mengeluarkan bihi, dengan oyura ede, minas samarat, berupa at-samarat. Apa itu artinya samarat? Itu buah-buahan. Ada yang berupa, kalau di Rundai sih ya buah haju yang berupa jagung-jagung ini. Yang alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Rizqan lakum, sebagai rezeki di rungkumi doho. Seminan weken dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti oi ura de seminan weken rezeki di runda ita. Yang mana kita harus syukuri. Bahkan bunga saat londo ura apapun, ngaita bunga saat jemur latu, jangan pernah mencaci. Mai uran cau aun cau kan nanti bedin. Jangan pernah mencaci air hujan. Siapa yang mencaci air hujan, mencaci angin, mencaci itu dosa besar sebenarnya bikin rahmatullah subhanahu wa taala. Pujilah Allah karena kalau anda berumah air hujan ini merupakan salah satu rezeki di runda kita. Apa dibaca mendaita rondo sayura? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan, yaitu hujan yang bermanfaat di rumah dadah rumai. Itu direntam dari sebagian di mana dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gori ura au direntam daita mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Rumai borombe ita rumai urai dengan rahmat kasih sayangmu dan keutamaan rombe rumah di madat rumai. Itu kita puji Allah. Gori bunga saat ura, bahkan setelah ura kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasakhkhara lakumul fulka. Kemudian Allah menjadikan al-fulk. Apa itu al-fulk? Kapal feri, mungkin kapal kilong kabila yang besar, yang mana daita luannya kay kapal oiga. Apa? Litajriya fil bahri, agar kalian yang mana kapal itu bisa berlayar di laut. Pujilah Allah. Jangan pernah dulu, oh luar biasa nahkodanya, oh luar biasa ini dan kru-kru kapal itu. Tapi tidak, itu semua bismillahi majreha wa mursaha. Itu dengan nama Allah kapal itu bisa berlayar. Allah yang memudahkan itu semua. Ibadallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wasakhara lakumul anhar. Kemudian Allah memudahkan al-anhar. Itu artinya sungai-sungai. Kemudian Allah juga mengatakan wasakhara lalakumus syamsa wal qamar. Allah juga menjinakkan yaitu matahari, al-qamar, bulan, daibaini. Wasakhara lakumul laila wan nahar. Kemudian Allah juga menjadikan langit menjadikan malam dan siang itu berputar terus dan berputar terus, sehingga apa seminan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari kita sudah berada di tanggal 24 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu bulan yang mana kita lalaikan dalam bulan Dzulqa'dah ini. Mungkin bulan Dzulhijjah kita agungkan karena ada di dalamnya ada haji. Kita agungkan karena ada di dalamnya ada bulan haji, yang mana di dalamnya ada Idul Adha. Muharram kita agungkan karena di dalamnya ada puasa Muharram. Begitu juga Rajab, puasa yang mana tapi Dzulqa'dah yang jarang kita dengar. Sebagian kaum muslimin melalaikan bulan Dzulqa'dah ini, yang mana tinggal ini naiba. Tinggal ono naim pas menanwekye bulan Dzulqa'dah akan meninggalkan kita dan akan masuk ke bulan haram yang berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Pada saat ini mari kita dengarkan sebuah ayat, yang mana ayat ini semoga kita bisa menghormati bulan ini. Jangan sampai kemboto karadi dosa kai bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, enggak dari rumah.
Isna asyara syahra, wara sempuru 2 burak. Sempuru 2 burak ku kayak ada sembah ada seminan wiki fi kitabillah, yang ditetapkan di kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada ainain sejak terjadi. 1 tahun sudah berjalan terus. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah itu terus berputar. Sejak kapan? Sejak diciptakan langit dan bumi dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada surat At-Taubah ayat 36. Wadah lanjut. Minha, kemudian dari sempur 2 burak ke seminan wiki arbaatun hurum, wara upa buraku. Upa burak ada 4 bulan menjadi bulan yang haram. Apa itu bulan yang haram seminan wiki? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalamnya bulan 4 bulan yang haram ini, dalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Akan gak di rumah, jangan kalian di dalam bulan yang haram yang 4 ini kalian mendolimi diri kalian sendiri. Aina kemboto dosa. Mendolimi diri itu bisa kita meninggalkan kebaikan, bisa mengambil hak orang lain, apapun jenis kedoliman. Ada kita mendolimi diri kita sendiri dengan berbuat dosa, ada juga kita mendolimi orang tua kita dengan berdurhaka kepada mereka, ada juga kita mendolimi tetangga kita dengan mengganggu hak-hak mereka, ada juga kita mendolimi pemerintah kita dengan mengumpat dan mencaci mereka, ada juga kita mendolimi rakyat mereka dengan mengurangi hak-hak mereka, ada juga kita mendolimi semua yang ada di dalam diri kehidupan itu dengan mengganggu hak-hak mereka. Ada yang paling utama kedoliman, yang paling utama kita mendolimi Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kendenta rumah adalah sebuah kedoliman yang sangat besar. Tinggalkan ini semua. Dari bulan Dzulqa'dah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wara upam buah buraku di kantakai berumah paling dipres banget untuk meninggalkan kemaksiatan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Tolong buat akeku yang berurutan. Nanti ada 1 bulan yang mana antara Jumadal Ula sama bulan Sya'ban, ada di bulan Rajab. Ada 4 bulan ini yang semoga dengan hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah Subhanahu wa taala menjadikan daita semangat untuk meningkatkan ketakwaan daita kayak ada bulan haram akhir seminan wiki. Wa sallallahu aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد النبي وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hutmah maka 2 kaina ke Maran kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah sebentar lagi tinggal 2 pekan lagi kurang lebih Allah firmankan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kayak ada surat akhir merupakan sebuah kewajiban di rundaita gahindai rumah fasalli, maka sambeapu li rabbika di rumahmu wanhar, kemudian berkurbanlah. InsyaAllah sebentar lagi, tinggal 2 pekan lagi kurang lebih, daita akan merayakan hari Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelahnya Allah perintahkan untuk wanhar, untuk menyembelih kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur daita untuk mencapai kemenangan yang sesungguhnya, yang mana luar biasa di bulan Muharram ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan menggapai kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan haram ini. Bulan Dzulqa'dah bulan yang 11, bulan Dzulhijjah bulan yang ke-12, bulan Muharram itu bulan yang pertama, dan bulan Rajab itu bulan yang ke-7. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggapai kenikmatan-kenikmatan dan meninggalkan kemaksiatan di bulan yang haram ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam kemuadir wa kondaita. Ya Allah ya Rabbil alamin. Sebelumnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perintah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
sallimu taslima. Sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada rasulnya, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai juga sebagai hamba yang beriman diperintahkan untuk bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram taqabbal minna innaka antal ghafurur rahim waghfir lana innaka antal ghaffarul ghafur wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta mujibud da'wah ya qadiyal haja ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah nahnul fuqara'u ilaik wa antal ghani wa nahnul fuqara ilaik ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.